hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah di rumah masing-masing dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Salam sehat. Baiklah, agar kita mulai kebaktian kita, mari kita mengikutinya dengan memuji nama Tuhan melalui nyanyian. Kembali ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Berkati kami Bapa untuk mendengarkan dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian dan firman-Mu yang akan kami dengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Bagaimana sih orang ini duduk bersama-sama orang berdosa, makan bersama mereka? Katanya dia utusan Tuhan, tetapi dia bergabung dengan orang-orang rendah, orang-orang hina seperti ini. Bagaimana sih orang ini? Masa utusan Tuhan seperti itu?" Kau betul teman, aku juga heran melihatnya. Dia duduk dengan perempuan pendosa, lalu perempuan itu sekarang menjadi pengikut setianya. Lihat itu pemungut cukai, dia juga pendosa, dan sekarang malah menjadi pengikutnya. Sebenarnya orang ini siapa sih? Dia menjadi panutan bagi orang-orang yang berdosa. Ya, seharusnya orang ini menjaga dirinya supaya dia tidak bersama, makan, minum, duduk dengan para pendosa dan orang-orang hina ini. Seharusnya dia seperti kita, berteman dengan orang-orang yang mulia, berpendidikan, dan juga tidak melanggar kebiasaan nenek moyang kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang tidak bergabung dengan orang-orang sembarangan. Bukan begitu teman? Kau benar teman. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ush. Ayo domba-dombaku, ayo kita kembali ke kandang. Ini sudah petang. Ayo, ayo, sini. Seekor dari domba yang 100 itu memisahkan diri melihat ada rerumputan hijau di sana. Lalu dia meninggalkan gerombolannya bersama dengan gembala. Dia menikmati rumput hijau sampai dia lupa bahwa teman-temannya dan gembala sudah jauh meninggalkannya. Domba itu tetap sendirian makan sepuasnya sampai dia jauh tertinggal. Loh, sepertinya dombaku ada yang hilang. Ya, benar. Aku tidak melihat dombaku yang putih dan gemuk itu. Aduh, kemana dia ya? Apa ketinggalan di lembah ya? Waduh, aku harus buru-buru mencarinya sebelum matahari terbenam dan hari gelap. Putih, dombaku, Putih, Putih dombaku, di mana kamu? Ya Tuhan, dia di situ, dekat jurang. Aduh, aku harus pelan-pelan mengait kepalanya dengan tongkat ini sehingga dia tidak terjatuh ke dalam jurang. Ayo Putih, ya sini kamu. Oh Putih dombaku, kamu hampir saja terperosok ke dalam jurang kalau aku tidak mengambilmu dengan cepat. Kamu ini nakal sekali Putih. Sudah aku bilang, jangan memisahkan diri dari kelompok. Sini, aku akan menggendongmu. Kamu pasti ketakutan. Aku bahagia sekali. Hei teman-teman, berbahagialah bersama denganku. Aku kehilangan dombaku dan aku sudah menemukannya kembali. Aku sangat bersuka cita. Ayo teman-teman, mari bersuka cita dengan aku. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak mau bertanya. Pernahkah guru menghukum siswa yang baik? Misalnya, rajin belajar, taat pada aturan. Tentu tidak kan? Karena anak itu baik. Karena anak itu menaati peraturan yang ada di sekolah. Malah sebaliknya, guru akan senang pada anak tersebut. Anak tersebut akan menjadi pintar, lapornya bagus, dan naik kelas. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah kamu pernah dihukum di sekolah? Pasti pernah kan? Kenapa? Mungkin karena kamu tidak menaati peraturan yang ada di sekolah. Umpamanya kamu tidak membuat PR, terlambat datang sekolah, tidak memakai pakaian serok sekolah, dan malas belajar. Makanya gurunya mau menghukum anak yang tidak menaati peraturan yang ada di sekolah. Nats kita pada minggu ini mengajak kita supaya adik-adik menaati segala apa yang Tuhan inginkan. Segala apa yang Tuhan rencanakan kepada adik-adik. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 ini mengajak adik-adik supaya berpegang pada firman Tuhan atau taat. 2. Supaya berbahagia, penuh rasa syukur. 3. Supaya tidak mendapat malu. Nah, sekarang apa aja yang harus Tuhan inginkan kepada kita? Apa yang Tuhan inginkan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu? Taat tadi. Dengan cara apa? Ya, rajin belajar, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin sekolah, rajin berdoa, mau membaca Alkitab. Itu yang Tuhan inginkan kepada adik-adik. Maka siapa yang mau menaati segala apa yang Tuhan inginkan, pasti Tuhan sayang kepada kita.
sama seperti orang tua kita yang ada di rumah. Pasti orang tua kita di rumah mempunyai peraturan atau taat apa yang orang tua inginkan. Apa itu? Umpamanya kamu disuruh menjaga adik kamu, menyuci piring, menyapu rumah. Itu suatu peraturan kan sama kamu yang diberikan oleh orang tua kamu. Apakah kamu harus melawan? Apakah kamu tidak mengerjakan? Tentu tidak kan? Apa yang orang tua inginkan pasti untuk kebaikan kita. Apa yang orang tua mau, adik-adik pasti menjadi anak-anak yang baik. Maka dari itu, Tuhan Yesus menginginkan kita kepada adik-adik sekolah minggu harus mentaati segala apa yang Tuhan inginkan. Maka anak-anak sekolah minggu akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan bangga kepada adik-adik karena kamu menaati segala perintah Tuhan, terlebih perintah orang tua. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar kita tutup kebaktian kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.